Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kalian para pencinta cerita mistis, horor dan misteri, kalian telah datang di tempat yang tepat. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini saya akan membacakan kisah nyata seorang artis ternama Indonesia yang rela mengorbankan dirinya di dalam ritual susuk hanya untuk popularitas. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Seorang artis pendatang baru yang sedang berdiri di depan cermin di ruang ganti sebuah studio televisi. Wajahnya terlihat lelah dan riasannya mulai luntur. Setelah berjam-jam menunggu giliran tampil di acara yang bahkan bukan acara utama, rekan-rekan artis di ruangan itu saling bercanda dan berbagi cerita sukses. Sementara Maya hanya duduk diam, merasa tak terlihat. Saat Maya melihat wajahnya di cermin, ada tatapan penuh keraguan. "Apa yang kurang dari aku?" gumamnya. Dengan tubuh langsing dan wajah yang sebenarnya menarik, Maya tetap merasa kalah bersaing. Popularitas tidak kunjung datang. Tawaran pekerjaan pun semakin jarang. Sebuah pesan WhatsApp dari manajernya muncul di layar ponselnya. "Kita harus cari solusi. Kamu mulai tenggelam, Maya." Malam itu, Maya duduk sendirian di apartemennya yang kecil dan suram. Pikiran tentang kegagalan karier terus menghantuinya. Saat ia sedang menelusuri media sosial, ia melihat postingan artis senior yang terkenal tetap awet muda dan selalu mendapat perhatian dimanapun. Maya mengingat gosip lama bahwa artis tersebut menggunakan susuk untuk mempertahankan popularitasnya. Awalnya Maya mengabaikan pikiran itu, tapi keputusasaan perlahan menguasai dirinya. Ia akhirnya membuka percakapan lama dengan seorang temannya, Ratih, yang dikenal sering membicarakan hal-hal gaib. Setelah sedikit ragu, Maya menghubungi Ratih dan mengungkapkan keinginannya. "Aku cuma pengen orang lihat aku. Apa susuk itu benar bisa bantu?" tanyanya dengan suara bergetar. Ratih terdiam sebentar lalu menjawab, "Kamu yakin mau jalan itu? Susuk nggak cuma soal cantik, Maya. Ada harga yang harus dibayar." Tapi Maya yang sudah putus asa hanya menjawab, "Aku nggak peduli. Aku nggak mau jadi orang yang dilupakan." Keesokan harinya, Ratih membawa Maya ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di dalam, seorang dukun wanita dengan rambut panjang dan mata tajam menyambut mereka. Rumah itu penuh dengan benda-benda kuno, seperti cermin retak, botol kecil berisi cairan aneh, dan aroma kemenyan yang menyesakkan. Sang dukun memandangi Maya dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah menilai apakah dia layak. "Cantik itu gampang, tapi kilau yang abadi butuh pengorbanan," ucap sang dukun dengan nada penuh misteri. Ia menjelaskan bahwa susuk yang akan diberikan bukan sekadar membuat Maya lebih cantik, tetapi juga memberikan aura penglaris. Namun, ia memperingatkan Maya, "Kamu tidak boleh melepasnya, apapun yang terjadi. Kalau melanggar, kamu yang akan membayar." Dengan tangan gemetar, Maya menyetujui ritual tersebut. Sang dukun mengambil jarum kecil yang terlihat berkilauan dalam cahaya remang-remang. Maya diminta duduk di depan cermin besar yang retak di salah satu sudut ruangan. Sang dukun mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sementara Maya menatap dirinya di cermin. Perlahan, jarum itu ditusukkan ke bawah kulitnya, tepat di dekat tulang pipinya. Rasa sakitnya tajam, tapi anehnya, Maya merasakan kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Di cermin, Maya melihat sesuatu yang berbeda. Matanya tampak lebih hidup, wajahnya bersinar seperti lampu panggung, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar indah. Namun, di sudut cermin, samar-samar terlihat bayangan gelap berdiri di belakangnya, seolah mengawasi. Maya menoleh, tapi tidak ada apa-apa di sana. Beberapa hari setelah ritual, hidup Maya mulai berubah. Tawaran pekerjaan berdatangan, bahkan dari produser yang sebelumnya tak pernah meliriknya. Ketika ia muncul di sebuah acara TV, kamera seolah memusatkan perhatian hanya padanya. Semua mata tertuju pada Maya, termasuk para kru yang memujinya tanpa henti. Ia mulai merasakan aura baru dalam dirinya, pesona yang tak tertahankan. Namun,
sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali Maya menatap cermin, ia melihat pantulan dirinya yang terlalu sempurna. Wajahnya tampak lebih bersinar dari biasanya. Matanya seperti memiliki kilauan emas. Tetapi di sudut cermin, bayangan gelap yang pernah ia lihat di rumah dukun itu muncul kembali. Kali ini, bayangan itu lebih jelas, menyerupai sosok wanita tua dengan rambut panjang berantakan, memandanginya dengan senyum menyeramkan. Melamed, setelah pulang dari acara penghargaan di mana ia memenangkan kategori artis pendatang baru paling populer, Maya duduk di kamarnya. Ia membuka kotak perhiasan kecil, mencari anting yang ingin ia kenakan untuk acara berikutnya. Tapi tiba-tiba, jarinya menyentuh sebuah jarum kecil yang terasa seperti susuk yang dimasukkan ke wajahnya. Rasa dingin menyebar dari jarinya ke seluruh tubuhnya. Maya merasa panik. Apa ini bagian dari efeknya? Pikirnya. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya dan beranjak tidur. Namun, tengah malam, ia terbangun karena suara berbisik di telinganya. Suara itu seperti berasal dari wanita tua, berbisik, "Kamu ingin lebih, bukan? Kamu harus bayar untuk itu." Dengan napas tersengal, Maya bangun dari tempat tidur dan melihat cermin di kamarnya. Pantulannya tidak seperti biasanya. Wajahnya tampak sedikit lebih tua, seperti ada garis-garis halus di sekitar mata dan mulutnya yang sebelumnya tidak ada. Ia menggosok wajahnya dengan keras, berharap ini hanya ilusi. Tetapi ketika ia memalingkan wajah dari cermin, sosok wanita tua dengan senyum menyeramkan berdiri tepat di belakangnya. Maya berteriak keras, tetapi ketika ia menoleh, sosok itu menghilang. Dengan tubuh gemetar, ia menghubungi Ratih dan memintanya datang. Ketika Ratih tiba, Maya langsung memeluknya sambil menangis. "Aku ngerasa ada yang salah. Aku kayak dihantui sesuatu. Aku nggak kuat." Ratih, yang sudah memperingatkan Maya sebelumnya, hanya bisa menghela napas. "Maya, aku udah bilang, susuk itu bukan cuma soal cantik. Ada konsekuensi yang nggak kelihatan. Kamu mungkin berhasil sekarang, tapi kamu pikir kenapa banyak artis yang nggak bisa lepas dari dunia ini? Susuk itu kayak perangkap. Semakin lama kamu pakai, semakin sulit buat keluar." Namun, Maya tidak peduli. Ia merasa bahwa hidupnya yang sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya, meski dihantui ketakutan. Ratih yang tak bisa berbuat banyak, hanya mengingatkan, "Kalau kamu mulai merasa ada sesuatu yang salah, cepat kembali ke dukun itu. Tapi ingat, dia mungkin tidak akan memberikan jalan keluar yang mudah." Hari-hari Maya semakin dipenuhi kesuksesan. Tawaran film, iklan, dan acara talk show datang silih berganti. Di mata orang-orang, Maya adalah simbol kecantikan sempurna dan keberuntungan. Tapi di balik itu semua, Maya mulai merasakan bayangan gelap dari ritual susuknya kian nyata. Malam itu, setelah menghadiri acara penghargaan yang meriah, Maya pulang ke apartemennya yang kini penuh dengan barang mewah. Namun, suasana hatinya tak pernah setenang penampilannya. Saat ia melepas gaun dan berdiri di depan cermin, Maya memperhatikan sesuatu yang mengerikan. Kulit di sekitar lehernya terlihat sedikit menghitam, seperti ada noda luka bakar yang samar. Maya mencoba menutupi noda itu dengan makeup, tetapi noda itu semakin terlihat jelas saat ia menyentuhnya. Dalam kepanikan, ia mendengar suara ketukan di pintu. Maya membuka pintu dengan hati-hati, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika ia menoleh kembali ke dalam apartemen, sosok wanita tua berambut panjang berdiri di ruang tamunya, tersenyum lebar. Sosok itu berbicara dengan suara yang berat dan menakutkan. "Kamu sudah mendapat apa yang kamu inginkan. Tapi ini baru awal. Apa kamu siap untuk membayar lebih?" Maya menjerit, tetapi sosok itu tiba-tiba menghilang. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan ia langsung menghubungi Ratih. "Aku nggak kuat lagi." "Ratih," sosok itu datang lagi. "Aku nggak bisa hidup kayak gini." Ratih datang ke apartemen Maya dengan wajah tegang. "Maya, aku udah bilang, susuk itu nggak cuma bikin kamu cantik. Ada harga yang harus dibayar. Kamu nggak bisa ambil jalan pintas tanpa konsekuensi. Kamu harus kembali ke dukun itu dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dengan panik, Maya setuju. Mereka pergi ke rumah dukun malam itu juga. Rumah itu terlihat semakin menyeramkan, dengan suasana yang lebih gelap dan bau kemenyan yang menyengat. Sang dukun menyambut mereka dengan tatapan tajam. "Aku tahu kamu akan kembali," kata sang dukun sambil tersenyum tipis. "Susuk itu bekerja dengan baik, bukan? Tapi semakin banyak yang kamu ambil,
semakin besar bayaran yang harus kamu berikan. Maya memohon. Aku nggak peduli soal susuk lagi. Aku cuma mau semua ini berhenti. Aku nggak mau dihantui. Sang dukun hanya tertawa pelan. Tidak semudah itu. Kamu sudah membuat perjanjian. Aura cantikmu kini adalah milik mereka. Jika kamu ingin menghentikannya, Eda Satukara, tetapi kamu mungkin tidak akan sanggup melakukannya. Maya gemetar mendengar ucapan itu. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Sang dukun mendekat dan berbisik, untuk menghilangkan susuk itu, kamu harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga, kehidupanmu, atau kehidupan orang yang kamu cintai. Maya terdiam, wajahnya memucat, dan tangannya bergetar. Bayangan ibunya yang tinggal di kampung mulai muncul di pikirannya. Ia merasa tersudut, terjebak dalam pilihan yang mustahil. Maya kembali ke apartemennya dengan pikiran kalut. Tawaran dari sang dukun terus menghantui pikirannya. Menyerahkan nyawa seseorang yang ia cintai untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Sementara itu, kehidupan karirnya tetap berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat begitu di mata publik. Namun, setiap malam, Maya semakin tersiksa oleh kehadiran sosok wanita tua yang terus menghantuinya. Di satu malam, Maya duduk di balkon apartemennya, menatap kota yang ramai. Ia memikirkan ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Maya teringat bagaimana ibunya selalu mendukungnya dengan tulus, bahkan ketika orang lain meremehkannya. Tapi kini, nama ibunya muncul sebagai tumbal di pikirannya. Sesuatu yang membuatnya mual, tetapi tak bisa ia abaikan. Beberapa hari kemudian, Maya menerima undangan talk show besar. Acara itu adalah panggung impian bagi artis manapun. Namun, malam sebelum tampil, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat Maya sedang mempersiapkan diri, cermin besar di kamarnya tiba-tiba retak dengan sendirinya. Dari retakan itu, sosok wanita tua muncul. Wajahnya semakin jelas dengan mata merah menyala dan tawa yang bergema di seluruh ruangan. Kamu harus memilih. Suara sosok itu terdengar. Waktumu hampir habis, Maya. Maya berteriak dan mencoba lari. Tapi bayangan wanita tua itu mengikutinya kemanapun ia pergi. Maya bahkan mencoba menghancurkan cermin di kamarnya. Tapi sosok itu tetap muncul di pantulan kaca lain di layar ponsel, di kaca jendela, bahkan di permukaan sendok. Keesokan harinya, Maya tampil di talk show tersebut dengan wajah yang tetap cantik dan memesona. Tapi di balik senyum dan sorotan kamera, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Saat wawancara berlangsung, Maya tiba-tiba merasa pusing. Ia melihat penonton di studio, tapi wajah mereka berubah menjadi bayangan hitam tanpa mata. Semuanya menatapnya tajam. Maya hampir pingsan di atas panggung, tetapi berhasil menyelesaikan acara dengan susah payah. Setelah acara selesai, Maya langsung pergi ke rumah ibunya di kampung, mencari pelarian dari semua kengerian yang ia alami. Sang ibu menyambutnya dengan hangat. Meski heran melihat wajah Maya yang pucat dan lelah, Maya mencoba bersikap normal. Tapi di dalam hatinya, ia terus bergulat dengan pilihan yang harus ia buat. Malam itu, Maya duduk bersama ibunya di ruang tamu. Mereka berbicara tentang masa kecil Maya, tentang bagaimana ibunya bekerja keras untuk menyekolahkan Maya hingga bisa menjadi artis. Sang ibu menggenggam tangan Maya dan berkata, "Apapun yang terjadi, ibu selalu bangga sama kamu. Kamu anak ibu yang paling berharga." Kata-kata itu menghantam Maya seperti petir. Ia tak bisa membayangkan menyerahkan ibunya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Maya melihat bayangan wanita tua itu lagi. Berdiri di sudut ruangan, tersenyum sinis. "Tinggal sedikit lagi, Maya," bisik sosok itu. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Maya tak tahan lagi. Ia pergi ke kamar dan menangis, merasa terperangkap tanpa jalan keluar. Namun, saat malam semakin larut, pikirannya mulai berubah. "Ini semua demi hidupku," pikirnya. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dengan tangan gemetar, Maya berdiri di depan pintu kamar ibunya. Di dalam, sang ibu tertidur lelap, wajahnya damai. Tak menyadari konflik batin yang menghancurkan hati Maya, sosok wanita tua terus membisikkan kata-kata mengerikan di telinga Maya. "Lakukan sekarang, atau hidupmu akan berakhir dalam kehancuran." Maya perlahan membuka pintu. Pisau di tangannya berkilauan dalam remang lampu. Ia mendekati tempat tidur ibunya,
Air matanya mengalir deras. Namun, ketika ia mengangkat pisau, Maya mendengar suara kecil di kepalanya, suara dirinya sendiri, memohon agar ia berhenti. Ini ibumu, dia satu-satunya yang selalu mendukungmu. Pisau itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai, dengan suara berdentang. Maya terjatuh, menangis terisak-isak di sisi tempat tidur ibunya. Sosok wanita tua itu muncul lagi, kali ini dengan wajah penuh kemarahan. Kamu bodoh, kamu menolak kesempatanmu satu-satunya untuk bebas. Namun, sebelum sosok itu dapat mendekat, Maya berteriak, aku tidak peduli. Aku lebih baik kehilangan segalanya daripada mengorbankan orang yang aku cintai. Dengan penuh kemarahan, Maya melemparkan pecahan kaca kecil ke arah sosok itu. Anehnya, sosok wanita tua itu mulai menghilang. Perlahan-lahan lenyap menjadi kabut hitam yang terhisap ke dalam kegelapan. Pagi harinya, Maya memutuskan untuk kembali ke sang dukun. Dengan penuh kemarahan, ia menuntut penjelasan. Aku tidak mau lagi. Cabut susuk ini sekarang juga. Sang dukun, yang awalnya tampak tenang, hanya menghela napas panjang. Aku sudah bilang, ini bukan permainan. Kamu mau lepas, ada harga yang tetap harus kamu bayar. Bayar apapun, aku hanya ingin bebas. Maya bersikeras. Sang dukun kemudian menyiapkan ritual pembatalan yang jauh lebih menyeramkan daripada ritual awal. Maya harus menahan rasa sakit luar biasa ketika susuk itu ditarik dari wajahnya. Darah keluar dari pori-porinya, dan Maya hampir pingsan. Namun, setelah ritual selesai, ia merasa sesuatu yang berat telah terangkat dari tubuhnya. Beberapa minggu kemudian, karir Maya mulai merosot drastis. Wajahnya tak lagi secerah dulu, dan tawaran pekerjaan perlahan menghilang. Orang-orang mulai melupakan Maya, menggantinya dengan artis baru yang lebih muda dan cantik. Namun, Maya merasa lega karena ia tak lagi dihantui oleh sosok wanita tua atau perasaan bersalah yang tak tertahankan. Di kampung halaman, Maya memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, menjalani hidup sederhana. Meski ia kehilangan semua gemerlap dunia hiburan, Maya merasa lebih damai. Suatu malam, saat ia menatap bintang di langit bersama ibunya, Maya berkata, mungkin aku gak akan pernah jadi bintang besar lagi, tapi aku gak menyesal. Aku masih punya ibu, dan itu lebih dari cukup.